Yo, halo Sobat Super, apa kabar? Gila guys, di samping saya ini ada seorang, kalau kalian akrab dengan istilah kembang desa, ini kembang kota guys. Jadi di kota kecil tempat saya tinggal itu Singaraja, inilah dia kembangnya. Siapa namanya? Putri. Putri, panggilannya apa? Uti. Uti ya. Nah, Uti ini gila, deretan gelar dan prestasinya itu sudah gila, seabrek-abrek Pak. Kalau dihitung pakai tangan nggak cukup. Dulu katanya pernah ikut ini ya, pertukaran pelajar gitu. Ke mana? Pernah 2 kali. Gila, 2 kali guys. 2 kali. Pernah pertama ke Singapura waktu itu waktu semester 5 gitu. Jadi di sana 1 semester belajar di NUS gitu. Kemudian yang kedua itu ke Australia. Setelah tamat, tapi jadi udah tamat S2 ada program pertukaran, ya udah ikut ke Australia. Australia. Terus dulu katanya sempat kuliah di ini, di Leiden gitu, di Belanda. Iya, kuliah S2 di Belanda. Gila, kuliah di S2 di Belanda. Kalian di mana kuliah guys? Saya aja kuliah di kampus dekat rumah Pak. Ini jauh-jauh ke Belanda. Gila, berarti 3 kali dong keluar negeri ya? Untuk tinggal ya 3 kali jadinya. Gila. Tapi kan waktunya juga nggak lama-lama banget kan. Yang paling lama itu waktu S2 paling. Berapa? Cuman setahun tapi. Cuman setahun. Kirain 10 tahun gitu, 5 tahun. Cuman setahun, programnya cepet soalnya. Oh ya, S2 berarti S2 itu bukannya harusnya 2 tahun baru tamat. Ini kok setahun bisa tamat? Berarti kamu jenius banget apa gimana? Enggak lah, orang memang programnya setahun sih. Jadi kalau misalnya nggak bisa setahun, nanti malah bayar kuliah lebih lagi kan. Kalau di Belanda kan biayanya lumayan tinggi lah. Lumayan tinggi. Dan lu katanya dulu beasiswa ya? Iya, beasiswa. Jadi beasiswanya memang untuk 1 tahun aja. Sehingga kalau lewat kalau dari setahun itu, ya bayar sendiri. Oh gitu, berarti terpacu ya? Iya dong. Gila guys, itu sudah jadi dari latar belakang sudah ndak perlu diragukan lagi ya. Nah, beliau ini gila, Beliau gadis imut begini tapi harus di beliau guys, karena ini psikolognya psikolog apa? Kan ada macam-macam tuh. organisasi sih, lebih ke konsultan organisasi dan sosial dan organisasi. Sosial dan organisasi. Itu jelasin dong pakai bahasa Indonesia, aku nggak ngerti apa itu organisasi. Itu maksudnya ngapain aja gitu loh. Iya, jadi sebenarnya kalau psikologi sosial dan organisasi, sebenarnya kita belajar banyak tentang bagaimana menerapkan teori psikologi sosial dalam konteks organisasi. Nah, kegunaannya misalnya kita bisa memberikan semacam saran-saran atau solusi-solusi terkait dengan masalah-masalah di organisasi. Misalnya ada 2 organisasi mau merger gitu kan, sering nih ada kondisi kayak gitu. Nah, jadi kita memberikan saran-saran nih, kira-kira apa yang perlu disiapkan untuk merger gitu misalnya. Kemudian ini performance karyawan menurun gitu ya. Baru kemudian kita berikan saran, oh giniin caranya gini-gini segala macam seperti itu. Jadi tugas konsultan begitu biasanya. Oh, organisasi ini maksudnya lebih ke perusahaan atau entitas bisnis ya? Bisa macam-macam sih. Jadi bisa bisnis, bisa juga organisasi yang non profit atau non bisnis ya. Misalnya yayasan gitu ya, itu kan organisasi juga sebenarnya. Sekolah gitu misalnya ya. Terus saya dengar juga salah satu bidang keahliannya itu di bidang self development gitu. Benar? Ya, itu berdasarkan pengalaman memang sih, karena beberapa kali juga diminta untuk melakukan pengembangan kepada anak-anak muda khususnya dan juga karyawan pada umumnya lah gitu ya. Jadi gimana caranya untuk meningkatkan soft skillnya mereka gitu kan, kemudian membantu memecahkan permasalahan-permasalahan mereka baik terkait dengan akademik maupun karir mereka gitu. Oh gitu, mirip-mirip motivator dong ya? Iya, kurang lebih kayak gitu, tapi kita memang lebih ke punya pendekatan-pendekatan yang secara teoritis juga. Kalau misalnya motivator, ada yang secara teoritis dia pakai pendekatan secara teoritis, ada juga yang enggak gitu. Cuman kalau saya karena bidangnya adalah psikologi sosial organisasi, sehingga pendekatannya ya semoga ya lebih teoritis lah. Ntar lo, lebih teoritis itu
bahasanya terlalu jelimet. Coba terangkan dalam bahasa Indonesia, atau gini aja deh. Aku mau nanya dengan tanpa dedeng aling-aling. Dedeng aling-aling tuh apa Ketika ya? tanpa basa-basi gitu ya? loh. Oke. Aku mau mengembangkan diri nih. Aku mau mengembangkan diri. Kenapa aku harus datang ke dirimu instead of aku buka YouTube ketik Mario Teguh. Pengembangan diri ala Mario Teguh, Golden Ways kayak gitu. Tapi kenapa aku harus datang ke kamu gitu loh? Ya oke. Jadi kalau pengembangan diri itu sebenarnya itu beda-beda setiap orang kebutuhannya. Jadi kalau misalnya Blida datang ke saya nih, itu kan saya bisa juga untuk menganalisa kebutuhan pengembangannya itu seperti apa. Mungkin Blida merasa oh saya butuh motivasi, tapi motivasinya motivasi kayak apa nih, gitu kan? Terkait dengan apa juga gitu. Jadi kalau Blida ke saya nih untuk pengembangan diri khususnya motivasi, saya jadi bisa melakukan assessment atau analisis kebutuhan lah gitu kan. Ini butuhnya apa, sehingga treatment atau intervensi yang diberikan pun juga sesuai dengan kebutuhannya gitu. Oh, nah gitu, ngerti. Jadi maksudnya kalau datangnya ke UTI itu lebih spesifik, dibikinkan semacam treatment plan yang memang cocok untuk si Orang A tersebut, atau si ya. B, dibandingkan dengan kalau motivator kan dia ngomong secara umum. Wah, Anda harus bangun pagi kalau ingin sukses kayak gitu kan. Jadi gitu ya, intinya lebih spesifik, lebih ke memperhatikan, ini kurangnya apa, kebutuhannya apa, kayak gitu ya, benar ya? Betul. Wih gila, saya pinter jadi interpreter Pak. Nah yang kedua ini loh, aku pingin nanya soal kaitannya dengan organisasi. Aku sering dengar soal psikotes, kemudian pernah dengar soal Kraepelin test. Nah ini kebetulan pertanyaan titipan dari temen. Jadi dia pernah katanya di tempat dia kerja itu adalah Kraepelin test, kemudian adalah beberapa orang yang nilainya gede, terus disanjung-sanjung, dipuji-puji segala macam. Tapi menurut dia, kenapa kok performanya itu biasa-biasa aja gitu? Terus apa gunanya ada tes-tes segala macam gitu? Ini menyerang profesi Anda ini. Tolong dijelaskan biar ngerti. Kalau tes psikologi itu sebenarnya kan salah satu tujuannya untuk memprediksi performance. Jadi ketika dia mengikuti tes Kraepelin misalnya atau Pauli atau tes yang lain, itu tujuannya untuk memprediksi apakah dia mampu menunjukkan performance saat dia bekerja. Nah, namun ketika bekerja banyak faktor yang mempengaruhi performance seseorang. Jadi misalnya lingkungan kerjanya, kemudian hubungan dia dengan bosnya, kecocokan dia dengan teman-teman sejawatnya, seperti itu. Jadi walaupun misalnya secara tes dinyatakan bahwa dia bagus, punya potensi, tapi motivasi kerja, komitmen kerja dan lain sebagainya itu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain di sekelilingnya. Dan faktor itu banyak yang nggak bisa dilihat dari tes ya. Misalnya, wah dia nggak suka sama bosnya. Gimana caranya ngetes? Kalau ditanya juga pasti, apakah hubungan Anda baik dengan bosnya? Baik banget. Baik aja. Karena nggak berani jujur. Oh iya, benar-benar masuk akal. Jadi ini teman saya, kalau Anda nonton acara ini, itu penjelasannya. Karena sama kayak gini, kayak di sepak bola juga ada kan pemain yang bagus banget, dibeli mahal, di tim ini dia main bagus, ketika pindah ternyata mainnya jeblok gitu. Ya. Padahal pemainnya bagus, ya itulah nggak cocok sama temannya. Atau mungkin juga nggak cocok sama pekerjaannya, bisa jadi. Oh iya, gitu, bisa juga ya. Jadi mungkin dia merasa dia punya passion di sana, tapi ternyata ketika masuk ke situ baru merasakan, oh kayaknya bukan di sini sebenarnya bidang saya gitu. Akhirnya kemampuan yang luar biasa itu sebelumnya akhirnya tidak disalurkan secara optimal karena pekerjaan yang dia lakukan mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia minati, apa yang dia sukai, seperti itu. Wah, bener banget itu. Memang kalau ahli ngomong sering bener. Aku juga ngerasa gitu loh. Aku kan punya passion gitu. Passionku itu tidur gitu loh. Okay. Pas kerja harus bangun jam 7 pagi sampai jam 1. Jadi itu nggak sesuai dengan passion, sehingga performa kurang moncer. Wah, ini psikolog yang ngomong loh, bukan aku yang ngadi-ngadi. Nah, sekarang ngomongin psikologi, mungkin ini agak away from organisasi ya. Ayo kita ngomongin orang gila. Orang gila. Wah, kalau psikologi kan gitu. Kan stigma di masyarakat itu orang ke psikolog itu kan, wah ini ada gangguan gila ini.
Aku nanya yang paling dasar, sebenarnya gila itu apa sih? Batasan sebelum orang itu bisa dikatakan, wah orang ini gila gitu. Atau sekedar dia stres aja, itu batasannya kayak gimana? Gila itu sebenarnya cuman istilah di masyarakat. Kalau misalnya kita ngomongin istilah di psikologi, nggak ada sebutan crazy people gitu ya. Oh, nggak ada? Nggak ada sebutan Oh. orang gila. Yang ada memang sebutan beberapa penyakit-penyakit psikologis, misalnya yang sering diidentikan dengan orang gila itu adalah orang yang mengalami skizofrenia. Skizofrenia. Ya, skizofrenia. Jadi mereka mengalami halusinasi, kemudian delusi gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat orang sekeliling kita yang kita sebut orang gila, itu sering dia nggak fokus gitu kan, dia asik dengan dirinya sendiri gitu karena dia sering mengalami halusinasi dan delusi. Gitu. Oke. Nah, sekarang gini, kenapa aku nanyain orang gila itu? Soalnya gini kan, sering sekali stigma di masyarakat itu gini loh. Kalau orang mau ke psikolog, sering dianggap, wah ini gila ini. Padahal kan sebenarnya sebatas sepengetahuan itu, nggak semua orang yang ke psikolog itu karena dia gila. Mungkin dia ada perlu pertolongan dia dalam hal ini, dalam hal itu. Mungkin dia stres, mungkin dia bahkan sesederhana perlu psikotes kayak gitu loh. Nah, aku concernnya ke orang yang sebenarnya dia perlu pertolongan psikolog, tapi dia nggak mau ke psikolog karena takut dianggap gila, karena takut dianggap lemah mentalnya. Cemen sekali, stres segitu aja mesti pergi ke psikolog. Ada nggak sih tips untuk mengatasi stigma kayak gini? Nah itu juga memang karena ada stigma-stigma yang kita tidak bisa kontrol ya kadang-kadang. Selain itu juga karena psikologi ini sebagai satu ilmu yang memang belum terlalu beredar di masyarakat, sehingga bahkan orang banyak yang nggak tahu psikologi itu apa gitu kan. Hanya mungkin akademisi atau orang-orang yang dekat dengan ilmu itu yang mungkin cukup paham peran dari psikologi kepada masyarakat itu apa gitu kan. Nah gimana caranya supaya orang tuh tahu gitu kan? Tentu kita sebagai orang-orang di di profesi psikologi ini, tentu kita yang harus edukasi memang. Tapi masyarakat juga perlu tahu bahwa setiap hal yang kita rasakan, misalnya kita merasa ada kesulitan atau apa, tidak masalah untuk mendapatkan pertolongan profesional. Karena itu kadang-kadang kita merasa cuman stres doang, cuman cemas saja biasa kok, ntar aja hilang gitu. Tapi ternyata itu adalah suatu indikasi dari gangguan yang lebih serius lagi. Sehingga nggak ada salahnya kita tuh berusaha untuk pencegahan dengan berkonsultasi pada psikolog gitu ya, untuk tahu sebenarnya kita posisinya seperti apa, kita kondisinya seperti apa, sehingga nanti penanganan yang diberikan akan tepat dan tidak sampai menuju ke parah gitu. Nah kalau gitu aku pengen tahu dong, misalnya aku stres gitu loh, wah diputusin pacar misalnya nih, sampai seberapa jauh stres yang parah itu sehingga aku perlu pergi ke psikolog? Ada nggak semacam batasan-batasan, misalnya wah kalau sudah sampai nggak makan seminggu harus ke psikolog kayak gitu, yang real gitu loh, sehingga kita bisa misalnya punya anak, punya temen, kamu sebenarnya ke psikolog gitu, atau ya ajak ngobrol aja ntar sembuh sendiri kayak gitu. Iya. Kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi ya, sebenarnya psikologis atau mental kita itu berguna untuk kita mampu berfungsi di masyarakat secara baik gitu. Berfungsi. Berfungsi. Jadi ketika kita tidak mampu berfungsi dengan baik di masyarakat, maka kita itu salah satu indikator kita mungkin perlu bantuan gitu ya. Nah sekarang bantuannya apa, kita belum tahu kan bantuannya seperti apa kan itu. Tapi intinya misalnya kita yang seharusnya tidur yang biasanya tidur jam 10 malam kemudian bangun pagi seperti biasa, ternyata nggak bisa tidur nih, udah 2 minggu nih nggak bisa tidur gitu kan gitu. Terus kemudian makan juga nggak pengen makan gitu misalnya, padahal biasanya makan 3 kali sehari udah biasa gitu, tapi tiba-tiba nggak pengen makan gitu karena ada suatu fenomena ya atau pengalaman traumatis tertentu. Nah mungkin dari sana kita bisa punya sedikit asumsi lah ya bahwa sepertinya saya memang butuh pertolongan gitu. Kalau itu terus terjadi, maka akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang sekelilingnya. Selain dirinya, jadinya dia nggak makan, nggak tidur, kan kondisi nggak sehat. Kemudian kalau terkait dengan orang lain, nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain jadinya kan, karena sakit psikologis itu mempengaruhi juga sakit fisik kita gitu. Jadi
Jadi itu salah satu indikatornya saat kita tidak bisa berfungsi secara normal dalam tanda kutip lah ya, Iya, secara iya. baik di masyarakat gitu. Berarti dengan kata lain setiap orang beda-beda dong ininya ya. Maksudnya gini, masalah yang sama menimpa orang yang berbeda, bisa aja satu orang perlu ke psikolog, satu enggak, kayak gitu ya. Betul. Oh. Betul, karena juga kita lihat dari lingkungannya dia. Jadi katakanlah misalnya dua orang ini sama-sama sedang depresi gitu mungkin ya. Ada satu yang mungkin kayaknya nih butuh banget pertolongan psikolog. Karena apa? Karena lingkungannya nggak suportif. Orang tuanya nggak peduli sama dia. Adik-adik atau kakak-kakaknya juga ya udah cuman ketemu sebentar di rumah, habis itu ya udah cuek aja satu sama lain gitu kan. Tapi ada satu orang lagi yang ternyata lingkungannya sangat baik. Mungkin jatuhnya kalau dia konsultasi ke psikolog, mungkin psikolog ini bisa menyarankan suatu treatment yang melibatkan orang tua atau saudara-saudaranya gitu. Semacam apa ya, community based treatment Bisa, ya, tapi community-nya ya di lingkungan keluarga itu gitu. Sehingga kan orang tua juga kita libatkan untuk bisa menemani orang tersebut gitu ya, atau kemudian melakukan aktivitas bersama. Jadi itu yang akan mendukung lebih cepatnya sembuh gitu loh. Dalam kalau kita bicara medis kan sembuh atau enggaknya gitu kan. Iya. Nah, ini agar lebih cepat untuk sembuhnya, sehingga perlu juga dari orang tua, dari saudara-saudara atau mungkin pasangannya kayak gitu. Oke, wah, nih puas saya dengan jawabannya ini. Nah, baru ingat lagi kemarin aku dengar soal ini yang lagi ngetren cyberbullying. Ini kan masih lingkupnya psikologi juga ya. Banget malah. Oh banget. Kirain sekedar nyenggol aja ternyata. Banget. Nah, tapi ini kayaknya kita udah sama-sama tahu ya cyberbullying itu apa. Intinya yang itulah yang dibully di medsos, karena sekarang kan zamannya medsos. Nah, yang aku heran itu gini loh. Kenapa sih ada orang yang bisa stres banget karena cyberbullying? Karena dari sudut pandangku, apaan sih itu medsos, sudah matiin selesai. Kalau dilihat dari sudut pandang psikologi, kenapa itu kok sebegitu ngaruhnya gitu loh. Efeknya bisa begitu besar di beberapa sampai orang ada gitu yang ya. Kan yang di Korea itu artis dibully sampai sejauh itu gitu loh. Nah, kalau kita juga lihat masalah ketergantungan terhadap sosial media ya. Ada orang yang tergantung sekali sama sosial media, ada yang biasa aja gitu kan, hanya sebagai pendukung aja lah sosial media itu. Nah, kalau tadi kasusnya adalah kenapa bullying itu ke beberapa orang tuh lebih besar efeknya, itu mungkin karena orang-orang itu sangat bergantung pada sosial media untuk memenuhi hasrat sosialnya gitu. Misalnya dia itu memang kurang pede, misalnya ya ketemu orang kurang pede, kemudian dia lebih nyaman untuk di rumah sendiri, dan sosial media itu sebagai salah satu tempat dia untuk mencurahkan pikirannya, untuk bersosialisasi dengan orang kan gitu. Nah, ketika sosial media ini ternyata menyerang dia gitu ya, jadi dari tempat yang komen-komen tidak ramah lagi ya. Tidak ramah lagi. Nah, itu akhirnya kemudian efeknya besar sekali buat dia, karena dia bergantung sekali dengan feedback di sosial media itu. Gitu. Apalagi kebanyakan kalau kita lihat yang anak-anak milenial lah, yang mereka tumbuh ketika sosial media ini sudah ada. Jadi itu udah jadi kayak bagian hidup sehari-hari ya. Beda dengan aku, kayak dulu zamannya mulai Friendster aku nggak ikutan, kemudian udah gini baru Facebook. Paling ya sekedar aja kan. Tapi aku lihat ada memang anak-anak yang wah di Facebook eksis sudah lebih parah dari minum obat. Iya. Mungkin itu yang bikin aku kurang bisa memahami, karena ngapain sih di medsos aja sampai segitunya. Iya, betul. Memang begitu sih, karena sekarang anak-anak muda zaman sekarang itu juga udah terlalu istilahnya terlibat secara emosional juga dengan sosial media mereka. Itu bahkan ada TikTok, ada Instagram, dan berbagai media sosial yang lain. Itu mereka udah kalau sehari aja nggak buka aplikasi itu tuh rasanya udah aduh bad mood seharian deh gitu loh rasanya. Jadi itu mereka di generasi seperti itu, dan mungkin generasinya Blida nih gitu kan, beda sama mereka kan, sehingga aduh berasa tua. Ini secara nggak langsung ini Anda sudah tua, nggak usah ikut-ikut. Iya gitu banget, sialan.
Emang gitu guys, kalau ahli tuh menyerangnya tuh halus gitu. Nah kalau gitu gini, ada nggak tips supaya terutama untuk anak-anak muda yang kayaknya terlalu apa ya, kehidupan nyata dan kehidupan dunia mayanya itu terlalu beda ya? Bukan terlalu beda, Atau tapi terlalu iya terlalu bercampur gitu, ya. supaya bisa tidak terlalu terpengaruh kayak gitu misalnya. Sebenarnya kehadiran sosial media atau teknologi yang lain itu sebenarnya untuk memudahkan hidup manusia ya. Tapi ketika teknologi itu sampai kemudian menyulitkan hidup manusia, membuat kita ketergantungan, berarti jangan salahin teknologinya, tapi salahin diri kita sendiri. Jadi kitanya yang tidak bijak menggunakan itu. Sosial media kan sebenarnya fungsinya untuk mengkonek kita dengan yang lain ya, dari berbagai belahan dunia, sehingga akhirnya seperti seolah tidak ada batas gitu ya, dan akses informasi akan lebih cepat. Nah itu kan positif tuh. Nah tapi sekarang ketika kita menggunakan sosial media untuk secara tidak bijaksana, itu yang membuat kita akhirnya ketergantungan dan lain sebagainya. Nah tipsnya apa? Tipsnya adalah memang kita harus mengelolanya gitu. Jadi artinya kita misalnya memberikan waktu-waktu khusus untuk kita bersosial media. Kalau saya tipenya nih, walaupun bukan milenial banget kayak anak muda masa kini, tapi saya Hybrid cukup lah. Ya cukup oke lah dengan sosial media gitu kan. Jadi yang saya lakukan, saya memang membatasi diri saya untuk terlalu terlibat di aktivitas sosial media itu gitu. Jadi ada waktu-waktunya. Kalau memang saya sedang sibuk dengan pekerjaan, maka otomatis sosial media tuh nggak akan saya rumuin gitu, atau nggak akan saya lihat sama sekali gitu lah istilahnya kan. Gitu. Itu Balinis Indonesian banget, runguin Kan biar ada dikit Bali-Balinya. Iya. Oke, berarti itu tips pertama. Secara singkatnya jadwalkan. Jadwalkan. Intinya kita bisa bikin, kalau waktunya kerja mungkin kayaknya disimpan jauh-jauh dulu HP-nya ya. Betul. Dan yang kedua mungkin jangan lupa untuk tetap bersosialisasi di dunia nyata gitu. Karena yang bikin kita ketergantungan itu karena kita benar-benar terlalu sering berkomunikasi hanya lewat sosial media. Nah lewat itu sosial media. kata kuncinya. Benar banget. Jadi kayak apa ya? Kayak nggak ada alternatif lain jadinya, karena kita cuma bisa bergaul di sosial media gitu sekali ya. Jadi kita mikirnya oke, saya cuma punya teman di situ. Teman saya cuma bisa cerita di sana, atau saya cuma bisa cerita dengan teman-teman saya di sosial media, kan gitu jadinya. Tapi kalau kita menyempatkan waktu untuk bertemu secara langsung dengan teman, kita jadi merasa enak juga ya ketemu sama teman langsung kayak gini, sehingga otomatis ketergantungan kita terhadap sosial media lama-lama akan berkurang. Oke, kita itu jadi tips tahu kedua, tuh bagus. Bersosialisasi di alam nyata sehingga kita punya alternatif. Oke. Masuk loh. Ini aku suka sama narasumber yang milenial. Tadi hybrid ya, nggak mau dibilang milenial banget. Jadi tipsnya itu real gitu loh, bukan kayak di tataran teori aja. Real. 1, jadwalkan. 2, sosialisasi di dunia nyata. Kan itu hal yang applicable. Ada lagi nggak? Itu aja mungkin ya, apa 2 lagi aja. ya? Oh iya. Nggak apa. Yang penting 2 itu real bisa dilaksanakan. Oh mungkin satu lagi ya. Jadi mungkin kita juga bisa tidak terlalu banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang kita tidak terlalu perlu. Jadi, yang tidak terlalu perlu. Iya. Kan sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi ya. Bahkan yang terbaru itu kalau nggak salah Clubhouse atau apa gitu ya. Itu banyak sekali aplikasi yang membuat kita itu terkoneksi dengan satu dan yang lain gitu. Mungkin kita sebelum kita meng-download aplikasi itu, kita harus cari tahu dulu sebenarnya fungsinya apa sih, dan sebenarnya kita perlu nggak dengan aplikasi itu gitu. Sehingga kalau kita sudah cukup menganalisa diri lah istilahnya seperti itu, sehingga kita pilih-pilih aja beberapa sosial media aja yang kita punya gitu. Jangan semuanya, semua ada yang baru, yang ada yang hits tiba-tiba semua di-download gitu kan, sehingga ya udah hidupnya sosial media terus gitu kan. Tapi nggak bisa gitu, itu perlu. Kayak TikTok gitu loh. Saya kalau nggak liatin TikTok sehari minimal 3 kali tuh kayak ada yang hampa. Tapi kenapa TikTok itu booming banget? Karena dia punya fungsi yang beda sama sosial media yang lain. Nah, apa itu? Jadi kalau TikTok itu awalnya memang joget-joget kan, awalnya joget-joget. Oh iya, dulu zaman si Bowo Alpendege itu kan. Tapi kan kalau kita lihat belum ada pada saat itu ya, pada saat itu belum ada sosial media yang seperti itu. Gitu. Dan
TikTok itu membuat orang bisa mengupload sesampah-sampahnya yang dia mau upload. Ya, jadi Oh ya, kalau YouTube itu kan mesti agak serius Ya, ya. agak serius, Kalau benar Ya. masuk. Nah, itu yang membuat akhirnya TikTok tuh betul-betul booming sekali. Dari awal yang joget-jogetan, jadi orang yang nggak pede joget pun dia tuh bisa joget di TikTok karena dia menganggap ini sampah doang gitu loh. Nah, akhirnya berkembang, TikTok bisa berfungsi untuk hal yang lain, entah itu edukasi dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang punya pemikiran tertentu tapi dia tidak terlalu ingin dijudge atau kemudian tidak terlalu serius banget, dia Tapi bisa aja pingin biar ngomong, ada orang tapi tahu biar aja ada dia orang punya. tahu gitu, dan dia bisa menyalurkan itu gitu kan, sehingga dia gunakanlah TikTok. Jadi untuk sekarang mungkin banyak manfaatnya akhirnya kan, dibandingkan hanya sekedar joget-joget aja gitu. Dan akhirnya juga TikTok jadi agak lumayan serius jadinya sekarang ya. Ya Kalau dibandingkan dulu tuh. Iya sih, memang tergantung kita pilihnya yang mana nih. Kalau kita misalnya milihnya topik-topik yang serius, mungkin keluarnya yang serius. Banyak sih yang serius. Tapi ada juga yang komedi gitu, banyak juga. Yang joget-joget juga masih banyak. Ya aku dulu waktu pertama TikTok booming ini apaan, nggak ada ini sama sekali. Tapi sekarang aku lumayan sering nonton TikTok. Ya tapi isinya ya seputar investasi, saham, yang kayak gitu aja isi TikTokku. Tapi bagusnya dia menyampaikan itu dengan cara berbeda, cara yang lebih santai kan. Cara lebih santai kan, Sehingga lebih scroll. masuk, Kalau nggak cocok scroll lagi. aja, gitu. Jadi ringan tapi lumayan berisi. Dan aku suka ininya algoritma FYP-nya itu kayak dia ngerti apa yang aku suka gitu loh. Wah, itu emang canggih banget sih TikTok. Kadang kita baru nonton beberapa video itu sekali, itu besoknya udah muncul yang seperti itu gitu kan. Otomatis kita terus jadinya. Iya memang betul. Betul, oke. Kok jadi ngomongin TikTok ya? Ngomong-ngomong nih, Mbak Uti sehari-hari praktek apa enggak sih? Soalnya kan kita ingin, saya stres pengen ketemu Mbak Uti, gimana caranya gitu. Kebetulan nih lagi join sama teman-teman kan, buka kantor gitu loh. Jadi di sana itu kita namanya Jiwanta Consulting. Jiwanta Consulting. Gila namanya aja sudah. Nah mungkin ini satu-satunya di Singaraja ya, karena sepertinya tidak ada yang kurang lebih seperti itu. Kurang lebih itu maksudnya dalam konsepnya apa gimananya? Dalam konsepnya. Karena konsepnya kayak gimana? Coba diterangkan. Iya, jadi intinya kita punya 3 layanan ya. Jadi pertama adalah konsultasi dan konseling. Kemudian yang kedua adalah asesmen psikologi. Kemudian yang ketiga pengembangan diri dan organisasi. Wah, ini bidangnya Mbak Uti dong, pengembangan diri. Iya, betul. Jadi teman-teman yang mau ke sana tuh bisa dapat konseling, bisa asesmen, bisa. Jadi kita cukup komplit lah paket kita gitu, sehingga kalau udah selesai asesmen, kalau kemudian pengen pengembangan, ada tuh di sana pengembangan juga gitu. Jadi lengkap gitu. Karena soal organisasi nih, temanku ada punya perusahaan, kan bisa juga dong misalnya mau kasih psikotes ke karyawannya kayak gitu, bisa ya? Bisa banget sih. Karena kalau kita ingin pengembangan ya, kita sering kali memulai dengan asesmen dulu. Jadi dengan asesmen kita tahu nih kebutuhan dia apa, baru setelah tahu baru kita lakukan suatu intervensi, yaitu pengembangan, entah bagaimana nanti metodenya gitu kan. Jadi bisa banget untuk mau psikotes atau mungkin untuk pengembangan dan lain sebagainya. Wah, cocok. Nanti nomor HP kan ada adminnya ya? Iya, betul. Ada ininya nggak, medsosnya? Oh, ada. Kita punya Instagram Jiwanta Consulting gitu aja. Jiwanta Consulting. Oke, nanti aku taruh juga ininya ya, linknya ya. Facebook juga ada sih. Oh, Facebook juga ada. Jiwanta Consulting juga. Jiwanta Consulting lagi. Ntar lo, artinya Jiwanta itu apa sih? Nah, Jiwanta ini sebenarnya berawal dari konsep tentang ketenangan jiwa. Gitu. Jadi kita mencari kata yang cocok untuk menggambarkan ketenangan jiwa. Harapannya setelah keluar dari Jiwanta Consulting dia lebih tenang gitu. Jadi sederhana tapi itu kan apa sih yang kita cari ya, ketenangan Pak. Punya uang 1 miliar kalau nggak tenang ya rugi juga, stres. Betul. Jadi kalau Anda punya uang 1 miliar terus stres, datang ke Jiwanta. Iya. Pulang-pulang tenang Pak. Oke, itu tadi soal Jiwanta. Nah, sebagai penutup ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin terkait kesehatan jiwa, terkait psikologi secara umum, apa kayak gitu buat kita? Mungkin pesan aja sih ya buat masyarakat gitu. Jangan
jangan merasa bahwa pergi ke psikolog atau seorang profesional dalam bidang psikologi itu sesuatu yang tabu atau sesuatu yang memalukan ya. Karena seperti halnya dengan sakit fisik, kita juga punya mental atau psikologis yang itu juga bisa sakit. Tetapi kalian perlu tahu bahwa psikolog atau praktisi psikologi dia tidak hanya menangani orang yang sakit mental, tapi juga orang yang sehat mental dan ingin mengembangkan dirinya. Kayak Mbak Uti nih. Ya, misalnya kayak itu. Jadi spektrumnya lebih luas ya. Dari yang sakit, kemudian sampai dia sembuh, kemudian sudah sembuh mau mengembangkan diri lebih lagi itu bisa. Gitu. Jadi tidak hanya orang sakit yang ke psikolog, tapi juga orang sehat yang ingin mengembangkan dirinya untuk lebih lagi agar bisa sukses di karir maupun akademik dia. Gitu. Jadi jangan takut, jangan merasa malu untuk ke psikolog atau praktisi psikologi. Gitu. Wih, gila guys, tiba-tiba aku ngerasa pingin ke psikolog ini. biar lebih sukses lagi. Nanti kan bisa dibikinin treatment plan-nya Mbak Uti. Bisa. Aku nggak ngerti kenapa aku nggak sukses sampai sekarang kayak gitu. Nanti biar psikolognya yang pusing. Kalau selama ini kan aku mikir apa sih yang kurang, apa kurang ganteng, padahal udah ganteng. Nggak gitu lah bener. Jadi aku mikir gitu, ide bagus itu dong. Kita psikolog, dia yang pusing, dia yang mikirin nih kurangnya apa. Nanti dibikinin treatment plan, kita tinggal ngikutin aja. Oke. Nah, tapi memang treatment terkait dengan psikologi ini sama seperti medis sebenarnya ya. Kalau kita memberikan treatment tapi tidak ada kerjasama dari pihak yang bersangkutan, baik itu kalau di medis kan namanya pasien, kalau kita nyebutnya klien kan. Kalau tidak ada kerjasama dari mereka, tentu akan sulit juga. Misalnya, katakanlah kita diminta untuk minum obat 3 kali sehari, ya kan? Tapi kemudian kita tidak disiplin minum obat, maka sembuhnya nggak akan sembuh gitu kan dari penyakit itu. Nah, sama juga dengan psikologi nih. Kalau kita merasa ada depresi atau cemas atau apa, kemudian kita diminta untuk misalnya makan teratur, misalnya makan teratur. Maka kalau kita tidak makan teratur, maka itu juga tidak bisa mendukung kesehatan kita juga gitu. Jadi tetap partisipasi, kontribusi dari klien itu sangat dibutuhkan. Karena yang paling berperan ya tentu si klien itu dia sendiri ya. Ya betul itu. Bisa aja ngomong obatnya sudah diminum, sudah. Padahal dibuang di kloset. Iya, betul. Jadi intinya tetap sehebat apapun psikolognya, tapi kalau si kliennya nggak bekerja sama ya rugi juga ya. Benar-benar gitu guys. Oke deh, itu dulu untuk edisi podcast KW Super kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ciao guys. Sampai jumpa. Ciao.